Pemirsa, kembali lagi di channel Menggagas bersama saya Ariel. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan mengenal ambang batas parlemen yang menjadi syarat bagi partai politik untuk bisa mendapatkan kursi di DPR. Simak videonya sampai tuntas agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Berdasarkan hasil real count KPU pertanggal 17 Februari 2024 pukul 19.30, partai yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep, putra Presiden Joko Widodo, yaitu Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, memperoleh 2,61% suara nasional dalam pemilihan legislatif DPR RI 2024. Angka tersebut didapatkan dalam proses rekapitulasi KPU yang masih berjalan sekitar 51,28%. Artinya sekitar setengah jalan dari keseluruhan proses rekapitulasi. Menanggapi beberapa hasil quick on yang menyatakan bahwa PSI tidak lolos ambang batas parlemen DPR RI, Dewan Penasihat dan juru bicara PSI Irma Huta Barat menyampaikan bahwa selama ini sudah ada survei internal yang sudah PSI lakukan. Pihaknya menilai bahwa PSI akan mencapai angka sekitar 4,2% atau di atas 4%. Lantas, mengapa perolehan suara 4% menjadi sedemikian penting bagi PSI? Apa itu ambang batas parlemen atau parliamentary threshold? Dan bagaimana pengaruhnya dalam pembagian kursi di DPR? Simak videonya sampai tuntas agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold secara sederhana didefinisikan sebagai syarat minimal perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik peserta pemilu agar bisa diikutkan dalam pembagian kursi di DPR. Pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Jadi, untuk bisa dapat jatah kursi di DPR pusat atau biasa disebut sebagai DPR RI, sebuah partai harus dapat suara minimal 4% dari total suara sah nasional. Lebih lanjut, pasal 415 ayat 1 Undang-Undang Pemilu mengatur bahwa partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 414 ayat 1 tidak disertakan dalam penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan. Artinya, kita kan tahu bahwa di setiap daerah pemilihan atau dapil pasti ada yang mewakili di tingkat DPR RI. Bagi partai yang tidak lolos ambang batas parlemen, maka calegnya tidak akan mewakili dapil untuk duduk di kursi DPR. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menetapkan besar ambang batas parlemen pemilu DPR sebesar 2,5%. Kemudian, setelah undang-undang berganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, ditetapkan ambang batas parlemen DPR itu sebesar 3,5%. Jadi ada kenaikan dari 2,5% menjadi 3,5%. Dan yang terakhir, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menaikkan lagi ambang batas parlemen pemilu DPR menjadi 4%. Jadi dari waktu ke waktu memang ada peningkatan ambang batas parlemen. Apakah tidak ada yang keberatan dengan penetapan ambang batas parlemen yang mengakibatkan hanya sedikit partai yang lolos ke parlemen? Tentu saja ada beberapa yang keberatan dengan hal tersebut. Sedikitnya terdapat 6 putusan MK terkait permohonan uji material ambang batas parlemen. Yang pertama ada putusan MK nomor 3/PUU strip 7/2009 tertanggal 13 Februari 2009 yang mana permohonan dari pemohon ditolak untuk seluruhnya dengan pertimbangan MK bahwa kebijakan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold diperbolehkan oleh konstitusi sebagai politik penyederhanaan partai. Mengenai berapa besarnya menjadi wewenang dari pembentuk undang-undang. Selain itu, ketentuan mengenai adanya ambang batas parlemen atau parliamentary threshold tidak melanggar konstitusi karena kesempatan kepada setiap warga negara untuk membentuk partai politik sekaligus diseleksi melalui ketentuan ambang batas parlemen tetap ada.
Yang kedua adalah putusan MK nomor 52 garing PUU strip 10 garing 2012 tertanggal 29 Agustus 2012 yang mana MK mengabulkan permohonan dari pemohon untuk sebagian dan membatalkan ketentuan ambang batas parlemen untuk pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Dalam pertimbangan poin 3.25, MK berpendapat bahwa secara ekstrim dimungkinkan adanya partai politik yang secara nasional tidak memenuhi ambang batas parlemen 3,5%, namun menang mutlak di daerah tertentu. Hal demikian akan menyebabkan pemaksaan jika dipaksakan untuk dilakukan ambang batas parlemen di tingkat provinsi atau kota, itu bisa menyebabkan calon anggota DPRD yang akhirnya duduk di kursi DPRD bukanlah calon anggota DPRD yang seharusnya jika merujuk pada perolehan suaranya. Atau dengan kata lain yang lebih sederhana, calon anggota DPRD yang akhirnya resmi menjadi anggota DPRD itu tidak merepresentasikan suara pemilih di daerahnya. Jadi atas alasan tersebut, ambang batas parlemen tidak dapat diterapkan di tingkat provinsi atau kota, atau sederhananya juga tidak bisa diterapkan di tingkat DPRD dan hanya dapat diterapkan di tingkat DPR RI. Putusan tersebut kemudian diakomodir dalam pasal 414 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa seluruh partai politik peserta pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Yang ketiga, ada putusan MK nomor 51 garing PUU strip 10 garing 2012 tertanggal 29 Agustus 2012 yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena permohonan nebis in idem atau perkara dan dasar hukum yang serupa sudah pernah diputus sebelumnya. Kemudian juga yang keempat ada putusan MK nomor 56 garing PUU strip 11 garing 2013 tertanggal 7 Mei 2013 yang menyatakan permohonan dari pemohon ditolak untuk seluruhnya karena MK berpendapat bahwa ambang batas parlemen atau parliamentary threshold merupakan kebijakan hukum legal policy pembentuk undang-undang sebagai politik penyederhanaan kepartean yang tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Kemudian yang kelima ada putusan MK nomor 20 garing PUU strip 16 garing 2018 tertanggal 4 April 2018 yang menyatakan bahwa permohonan dari pemohon tidak dapat diterima karena permohonan nebis in idem, yaitu perkara dan dasar hukum yang serupa sudah pernah diputus sebelumnya. Dan yang terakhir itu adalah yang keenam, yaitu putusan MK nomor 48 garing PUU strip 18 garing 2020 tertanggal 27 Agustus 2020 yang menyatakan permohonan dari pemohon tidak dapat diterima karena pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut. Mengutip putusan MK nomor 48 garing PUU strip 18 garing 2020, salah satu dalil pemohon yang berkeberatan dengan adanya ambang batas parlemen 4% adalah adanya suara yang terbuang. Kita bisa lihat pada tabel berikut. Jadi, dari tabel ini kita bisa lihat bahwa sejak adanya ambang batas parlemen pemilu pada pemilu 2009 sampai dengan pemilu 2019, jumlah partai di DPR RI tidak pernah melebihi 10 partai. Adapun suara terbuang secara keseluruhan memang bisa menyentuh belasan juta suara. Suara terbuang maksudnya adalah suara pemilih yang memilih seorang calon dari partai yang tidak lolos ambang batas parlemen. Sebagai ilustrasi, Asep memilih Budi dari Partai Salak. Tetapi karena Partai Salak tidak lolos ambang batas parlemen, maka suara Asep yang memilih Budi tersebut menjadi diabaikan. Sekalipun Budi dari Partai Salak tadi mendapatkan suara yang paling banyak di daerah pemilihannya, di dapilnya dia paling unggul, mengalahkan caleg dari partai manapun, tapi karena Partai Salak tidak lolos ambang batas parlemen, maka jatah kursi yang semestinya diduduki oleh Budi tadi dibagi-bagikan untuk partai lain yang lolos ambang batas parlemen. Jadi secara tidak langsung, suara dari masyarakat yang memilih Budi dari Partai Salak menjadi diabaikan atau terbuang. Pemirsa, terima kasih sudah menyimak videonya sampai tuntas. Jangan lupa like, comment, and subscribe dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!